إلى حب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas seputar masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan seperti yang kita janjikan sebelumnya. Jadi kitab yang kita pakai sebagai panduan atau yang akan kita mudzakarahkan yang ambil dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi yang pilihan ini karena kebetulan Ihya Ulumuddin ini Imam Al-Ghazali memberikan beberapa terapi dalam penyakit kan membuat terapinya sebagai pengobatan yang bagus. Nah, kumbena benaran terapi karena tidak ubahnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana di dalamnya kita berperang melawan hawa nafsu. Nah, ini intinya. Sehingga karena sasarannya adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu, menjinakkan hawa nafsu, jadikan sangat berat ini dibandingkan dengan pengelawan fisik. Lawan hawa nafsu ini sangat berat, sehingga apa yang terjadi, jadi apa yang ada di bulan suci Ramadan, cobaan-cobaan ini kadang-kadang seringkali kita gagal menghadapinya. Kali-kali jauh sebelumnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak ada yang dihasilkan dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus doang. Nah, ini si santar si khawatirannya. Nah, kumbeknya karena terus terang ini latar belakangnya kumbeknya ampone ini dalam satu riwayat, kumbeknya ampone teh syariatan puasa Ramadan, bahkan terutama kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ada sebagian sahabat sempat mempertanyakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesempatan hidup yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya sangat tidak memadai dan tidak seimbang. Lalu kita kan jelas sampai Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi kisaran umatku itu umurnya antara 60-70, kan sedikit gitu ya. Coba kita bandingkan bareng umat-umat Nabi Nuh sampai 950 tahun, 1000 tahun. Ada yang 650 tahun. Nah, jadi itu yang sempat ditanyakan oleh sebagian sahabat di Nabi ente. Jadi tidak seimbang keting. Umat-umat lain itu sampai kesempatannya beribadah kepada Allah ratusan tahun. Jadi bahkan sampai hampir 1000 tahun. Sementara itu enggak itu puluh ande tidak datang 70 tahun dengan Rasulullah. Maka inilah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala
Jadi khusus umat Nabi Muhammad ada kesempatan diberikan, salah satunya adalah puasa Ramadan ini. Di dalam puasa Ramadan ini ada satu kesempatan emas yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi lamun-lamun para Rasulullah rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Jadi banyak sekali di antara umatku itu orang-orang yang berpuasa itu kebanyakan di antara mereka itu hanya yang dirasakan adalah haus dan lapar doang, bukan puasa sebenarnya. Nah artinya walaupun Arab yang memiliki kesempatan emas di dalam bulan suci Ramadan ini, tapi tantangannya sangat besar. Karena yang kita lawan ini bukan musuh yang kelihatan. Jadi full 24 jam kali sehari dan kali 30 hari. Ini suruh nete berperang melawan hawa nafsu. Nah jadi kan tidak main-main. Nah karena itu ini yang menyebabkan tiang memilih kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi beliau cukup menarik memberikan beberapa terapi, ngombe kira-kira ampun teh, ngombe tip-tipnya, langkah-langkahnya, ada berhasil doang di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Nah, karenanya menarik beliau mengawali judul puasa Ramadan ini jadi dengan bahasa kitab Asraris Shaum, kitab yang membahas tentang rahasia-rahasia puasa. Nah, yang paling disebut ini apa rahasianya, nombe akunte dan amal apa saja yang perlu kita galakkan, perbanyak. Nah inilah yang perlu kita jadikan sebagai bahan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita mulai dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali bahwa perlu kita ketahui, jadi puasa itu adalah rub'ul iman, seperempat lekade iman. Jadi iman ini dibagi empat. Nah sekek bagian itulah dia puasa. Nah ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, as-saumu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah setengah dari kesabaran, sementara sabar itu setengah dari iman. Berarti puasa ini adalah seperempat kali iman. Ini kan sangat luar biasa. Jadi 1/4 dari iman. Wa muqtada qauli sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Nah, jadi coba kita perhatikan hadis-hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin, ini tentang puasa, bi'ashri amsalihha. Setiap kebaikan itu ganjarannya adalah 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai lipatannya 700 kali. Jadi tergantung keikhlasan teh, tergantung kesempurnaan amal segala teh. Kan masing-masing orang punya perbedaan. Selain teh mungkin sembahyang, tapi cara kita sembahyang belum tentu sama semua. Bagus teh belum tentu beda. Khusyuk teh beda lagi. Arak dengan khusyuknya full, arak dengan setengah khusyuk, arak dengan seperempat khusyuknya, arak dengan sembahyang dia arak khusyuk sama sekali, doan menghayal, kan tidak beda-beda. Nah jadi perbedaan ini yang menyebabkan pahala ini berbeda-beda maksudnya. Nah cuma mengenai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi paling sekeji 10 kali lipat. Jadi kullu hasanatin bi'ashri amsalihha. Setiap kebaikan itu diberikan ganjaran 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin lahu, maksimal paling tinggi 700. Jadi 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa.
Nah, puasa ini ndeknya batasnya ni Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum. Dalam riwayat lain illa siyam, kecuali ibadah puasa. Ibadah ada batasnya. Enggak nih paling tinggi 700 kali lipat. Tapi puasa Allah tidak menyebut sampai 700. Bisa jauh melampaui 700, bahkan tidak terhingga. Nah, tergantunglah itu. Nah, kenapa Allah tidak membatasi? Fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku khusus yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Lamun ibadah-ibadah selain mahara rekeng-rekeng aneh, marak matematika, kira-kira gawe ini mau ngenek gawe ini mau. Tapi puasa enggak. Khusus Allah yang memberikan ganjaran dan tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk itu daripada itu kira-kira lipat. Nah, ini keistimewaan bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Jadi tanpa ada perkiraan, tanpa ada hitungan, tanpa ada bisa diduga dan lain sebagainya. Jadi sabar ini ganjarannya tidak dengan nau'eh, tidak terduga, darah batasnya. Nah, sementara puasa bagian ya kan sabar, maka puasa ini adalah tidak ada batasan ganjarannya sampai piring. Wa nahika fi ma'rifati fadilihi qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup kita sadari bahwa keutamaan yang dimiliki ibadah puasa Ramadan ini salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi kata? Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil miski. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ada dalam kekuasaannya, kata Nabi, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kasturi. Nah, ini coba kepikiran. Itu siaran bau ini kan sesuatu yang sangat jorok. Dia tersikat atau ngelorang bawang. Nah, ini kan dia kewe ngidok bau dengan ini. Nah, jadi bau itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Jadi nyuruh dengan menjauh dari kita. Nah, sesuatu yang menjijikkan kalau ada kaitannya dengan Ramadan, puasa, justru Allah Subhanahu wa taala menghargakannya sangat luar biasa. Bahkan atyabu 'indallah min rihil misk. Itu besok di akhirat jauh lebih harum dibandingkan dengan bau kasturi. Jadi marokat yang siaran misik ini sebenarnya ada terjemahan di Indonesia atau bahasa apapun. Karena siaran misik selepune dengan demen ngadok membune. Lamun minyak sengyar biasa mungkin itu sekit dengan sangat senang sengyar, tapi orang lain belum tentu nganggap dia harum. Kumbena aran ini mungkin terlalu keras, aran ini mungkin terlalu rendah, wah ini kurang menyengat lah. Jadi macam-macam lah sesuai selera. Tapi yang namanya misik ini selepune penilaian kita sama. Jadi selepune aran ini pokoknya ini enak, harum. Nah, itulah dia misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu dinilai dalam pandangan Allah itu lebih harum dibandingkan dengan misik. Apalagi si lainnya baisti coba hitungnya sebagai sesuatu yang sangat berharga, apalagi ibadah. Nah, jadi ini semakin memotivasi, mendorong semangat untuk berlomba-lomba mengajar dan melakukan kebajikan di bulan suci Ramadan ini. Tidak sampai sia-siakan. Yang berikutnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasi hadis qudsi, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli
Fasawmu li wa ana ajzi bih. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya. Itu semua dilakukan li ajli, semata-mata karena aku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya fasawmu li, maka puasa itu adalah milikku atau untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya secara khusus. Nah, ini bedanya puasa barang ibadah-ibadah lain. Sangat kecil kemungkinan dengan takabur puasa ini. Sangat kecil kemungkinan dengan riya. Karena rata-rata itu pada puasa. Jadi begitu kita nyebut puasa, tidak mungkin berbangga dengan lain karena itu pada puasa. Atau ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang hanya Allah yang tahu kita ini puasa pendek. Lamun sembahyang kan duit dengan tahu kita. Jadi kita ini takbir dari awal, salam dan lain sebagainya, ngaji kan no, puasa apa lagi, ngantra kita ngambil doang sebubuk. Jadi arah seolah-olah pertunjukan kita sedang beribadah. Jadi ada kegiatan kita menunjukkan kepada orang lain kita lagi ibadah, nanti haji. Tapi puasa hanya Allah yang tahu. Kita nanti puasa pernah ne bahasa anda biar sekali kena ini tidak puasa, negara anda sekali kena ini tidak puasa dengan nama hakikat. Tetapi yang bawah terdok boleh nyantap pengendara dengan kita. Tapi itu kita tidak lakukan. Coba dengan si puasa ini. Jadi jarang terjadi, bahkan hampir tidak ada dengan tersebut. Justru lamun melen dari puasa hanya orang-orang yang sangat nakal, dan itu pun dilakukan dengan terang-terangan. Nah, dengan dana puasa sepuh-sepuh, jangan pakai kumangal di dalam kamar, tidak ada. Jadi lamun arah dengan puasa dari awal niatnya bagus, tidak akan mungkin naria atau makan sepuh-sepuh pada sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa ini satu-satunya ibadah yang sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Nah, ini nama-nama kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang berikutnya, jadi sengaja Imam Ghazali menampilkan kita hadis-hadis tentang keutamaan puasa Ramadan. Kita terdorong. Jadi sebab lamun kita tahu kelebihannya, ya sulit penggawe dengan serius. Ya pedelah karena itu penilaian manusia. Lamun sopot dengan lama kita, ya terus kita tahu keutamaannya mungkin apa yang tadi loa, dan kita tahu ya ini saya. Jadi tiba-tiba berdaya dia dalam perang dari saya ya, kita perhatian ya, kumpulan kita tahu ya. Nah, tapi begitu kita tahu, wah ini artis terkenal bahkan internasional ini, ya mau jual sedikit heboh itu terus. Jadi jarak sekilo doang balik teh. Nah, karena ukurannya, atau ini tuan guru terkenal, atau ini alim ulama, nah jelas malik teh heboh. Jadi berbeda lah pertama dia terkenal dia, di mata belamperan, bahkan perkenturan dia kategori. Nah itulah, jadi tidak menarik karena kita tidak kenal. Maka kalau Ramadan ini kita tidak kenal, keutamaannya kita tidak tahu, tidak mungkin semangat beribadah di dalamnya. Nah, yang pada suruh itu apa ibadah itu keutamaan dari Ramadan itu, supaya kita terpanggil, supaya kita terdorong, supaya kita lebih bersemangat meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang berikutnya, Imam Ghazali mengutip hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi minta, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi surga itu memiliki satu pintu khusus yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Nah, jadi dengan surga ini kan saking luasnya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ada satu pintu khusus, namanya adalah ar-rayyan. Siapa yang berhak masuk dari sana? La yadkhuluhu illa as-shaimuna. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, ini salah satu keutamaan kelebihan
dari puasa Ramadan. Siapa nih ketika masuk dalam surga ini pintu rayyan khusus. Mungkin lamun sepintas lamun terdengar ini agak datar, agak kurang menarik. Tetapi nanti ketika kita sudah di akhirat, lego bau kita bayangan. Jadi coba kita bayangkan misalnya kita dalam antrian le rumah sakit, atau nanti dengan si sering keluhannya adalah giliran swab. Monetaya pesawat sangat melelahkan mungkin. Jadi antrian ini sangat panjang. Jadi luwek dengan ngomel rete-rete. Jadi kita bisa merasakan montai antrian di rumah sakit yang sendiri pernah merasakan, wah sangat luar biasa. Antrian sampai ke bawah. Sementara satu kali sakit dengan setaurusan sampai mau sejam kira tenau. Nah, tiba-tiba dalam kegalauan hari ini arak dengan kenal teh. Jadi langsung kelihatan itu langsung teh melakukan pintu raya main resene mar. Padahal kita sudah membayangkan nunggu dekat jam belu. Ini kalau dapat ini jam 5 teh wah resah wih. Tiba-tiba arak kenal teh petugasnya nah. Ini wah dekan. Mar resen teh apa namanya? Monggo sesuatu yang sangat berat kemudian lepas ini resene terus bebas resene. Nah, jadi seperti itulah orang-orang yang berpuasa akhirat ketika ternyata dengan sistem surga ini kan juga antrian dengan jemaah. Jadi tidak hanya dengan sistem neraka, dengan tema surga pun juga antrian. Nah, jadi arak dengan si mulus dan jelap, arak si agak lambat sesuai beramal, dan arak santer lambatnya. Tetapi ada orang-orang tertentu, orang khusus lekan jalan tol. Nah, salah satunya adalah orang yang berpuasa. Jadi lawang lekan tema surga ini adalah pintu khusus. Jadi sudah masuk surga. Dendek terlambat dong dengan surga, tetapi itu senang karena kabar gembira itu sudah bayangan tidak wah teman nih pirang-pirang datanya ukurannya. Tapi ditambah dengan jalan tol mak seperti ini langsung jelap kita menemukan pintu khusus. Alangkah bahagianya orang-orang yang berpuasa yang disiapkan pintu khusus untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan emas yang berikutnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak mau kesempatan ini. Pembagian puasa. Asrarus shaum wa syurutuhu al-batinah. Nah, ini langkah awal. Insyaallah ilmu-ilmu apa yang kita persiapkan mudahan kita bisa lanjutkan pekan depan. Sedikit tentang pembagian puasa. Ada tahu doang. I'lam anna as-shauma 3 darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Telu tingkatannya puasa. Yang pertama ada disebut shaumul umum atau shaumul awam. Puasanya masyarakat awam. Ini yang paling banyak. Jadi puasa tingkat pertama ini puasa paling luwes. Mungkin ada sebagian kita juga temel kelompok ini. Nah, puasa yang kedua shaumul khusus. Jadi puasa tapi sudah kelasnya spesial. Nah, yang ketiga wasaum khususil khusus. Puasa yang sangat spesial. Lamun sini paling tinggi sih tetapi ini. Jadi lamun pertama puasanya orang awam, yang kedua puasa khusus spesial, yang ketiga adalah di atas spesial, sangat spesial. Nah, sekarang kita lihat efek kenene atau B kenene puasa dengan awam. Amma shaumul umum, puasanya orang awam itu adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluh. Jadi puasanya orang yang mencukupkan diri hanya menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, tahino doang sebatas sino. Dek makan, dek keluaran, dek nginap bareng, dek berhubungan suami istri di siang hari. Sebatas sino. Inilah puasa selepuk dengan kebanyakan orang. Ini benarannya puasa awam. Nah, inilah puasa tingkatan paling rendah. Nah, kumbenya apa naran tingkatan paling rendah?
Sebab puasa ini siapapun bisa melakukannya. Ndek nih itu dengan tawa. Karena becik pun tahu kelas SD rete tahu. Bahkan anak TK bisa puasa. Sekedar menahan diri dari makan dan minum. Selain pun bau apa istimewanya? Bagus nih. Nah, jadi tidak arak semestinya. Nah, karena itu lamun anak remaja, apalagi dengan toa puasanya hanya sekedar pada tingkat ini sangat rugi. Beda bareng anak SD coba. Beda bareng anak TK. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti begitu masuk ke bulan Ramadan tidak ada hanya sekedar puasa tingkat sekian ini doang. Jadi puasa masyarakat awam ini, terlebih doang. Sebab kalau masih taraf puasa ini tingkat awam ini rugi. Nah, ini yang dimaksudkan Rasulullah hadis pertama ini. Banyak sekali di antara umat yang berpuasa, tapi yang didapatkan hanya lapar dan haus doang, tidak boleh hakikat puasa. Nah, mari kita lihat yang kedua. Wa amma shaumul khusus. Bagian yang kedua yaitu puasa spesial. Puasanya orang-orang khusus. Bekenene, fahuwa kafus sam'i wal basar wal lisan wal yadi wal rijl wa sairil jawarih anil athar. Yaitu puasa orang yang sudah mampu menahan diri tidak dari makan minum doang deh, tetapi menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, menahan kaki dan tangannya. Menahan dari apa? Anil athar, dari perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa. Jadi tahan ke pandangan tinggi atau nyerioang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pendengaran kita jaga, tidak mau mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Arak gosip, arak dengan saling fitnah, arak dengan bersual, tutup telinga. Artinya kita tidak menikmati, maksud tutup telinga tidak nikmatin. Kadang-kadang kita terdengar dengan bersual, kan mendengar bersualnya penuh dengan umpatan, saling sumpah, terus fitnah. Kan ini kedurhakaan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang itu lemah letene, nikmatin teh luwe. Ya termasuk itu lah kadang-kadang tanpa sadar deman itu nyaksian dengan si bersual, padahal dengan bersual ini sulit terhindar kalimat-kalimatnya lekale cacian, umpatan, fitnah. Jadi dengan menyaksikan orang yang berantem lamun dia berusaha memisahkan, berarti kita senang mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bulan suci Ramadan, telinga kita juga kita puasakan, tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan penglihatan kita. Kemudian kaki kita tidak diarahkan ke tempat-tempat maksiat. Tangan kita tidak arahkan untuk memegang sesuatu yang bukan hak kita. Tangan ini kita jaga dari melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Jadi ya pokoknya ganggu dengar atau lama terdagang ngalabahin, ngurangin timbangan, kan pegawai lima doang ini. Jadi tangan ini kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan puasa khusus atau puasa spesial yang tingkatannya tentu jauh melampaui si partai baru ini. Nah, jadi paling tidak dalam puasa inilah upaya yang usaha yang mau doang berpuasa selama 30 hari ini, puasa atau menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah puasa khususul khusus. Nah, ini yang sangat spesial. Apa yang dimaksudkan puasa khususul khusus? Fasaumul qalbi. Nah, kalau ini sudah puasanya tingkat puasa hati ini. Jadi dia menjaga hatinya, anil himamid daniyah, dari keinginan-keinginan yang hina. Kemudian wal afkar ad-dunyawiyah, dihindarkan dirinya dari mikir masalah dunia. Jadi lamun bau berpikir pun jangan mikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah dunia. Kemudian
Kemudian wakat fi amma wallah azza wa jalla bil kulliyah. Ada fokus selepuna perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala total di bulan suci Ramadan ini. Nah, karena kaitannya pada masalah hati, tentu ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi biasa para ulama menyebutkan, nah puasa model si ketelu ini adalah puasanya para anbiya, para nabi, orang-orang saleh. Jadi para ulama. Nah, ini udah si bau 4 bulan artinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ini fokus perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat doang. Terlebih lagi 10 malam yang terakhir. Nah, ini intinya kalau Ramadan ini. Nah, jadi lamun data bau ini tidak boleh ada kata tidak bisa. Balane itu sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun data bau ya sudah, pokoknya kita berusaha. Masalah hasil ini Allah yang menentukan. Jadi hak Allah. Yang penting tidak menyugulang kalimat-kalimat lemon ini data bau ini. Jadi kata-kata data bau dalam ibadah ini sama artinya maaf, seolah-olah kita mengatakan ya Allah ini selap stoy, ya doang bau itende. Nah, ini bahayanya. Jadi pokoknya kita berusaha. Masalah bau benda ini hanya Allah yang tahu, Allah yang menentukan. Jadi dendek nak kalimat, oh ini puasa seketelu ini data bau baik ya. Ini sering kadang-kadang guru sendiri yang ngajar kan bahasanya. Ini khusus para nabi. Jadi ibadah itu tidak ada khusus orang tertentu. Nah, jadi biasanya memang para nabi. Nah, cuma tidak menutup kemungkinan orang awam. Yang penting kita berusaha, berupaya. Nah, jadi ini paling tidak baru tingkatan kedua. Tidak hanya tingkatan pertama, puasa lele, lapar, bekaloran, nginam, dan berhubungan sama istri. Jadi sangat rendah puasa yang seperti itu. Jadi rugi ya. Nah, karena itu pusatkan perhatian bahkan dalam risalah Al-Mawanah Imam Al-Haddad. Jadi kesibukan dari luar bulan suci Ramadan ini dendek sampai jauh di tiba bulan Ramadan. Kalau kita sibuk dengan dunia di luar dendek sampai temai. Kan ini fungsi malaikat penjaga ini. Jadi ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang suka melakukan kebajikan, sila temeh dalam Ramadan maksudnya. Wa ya baghil syarri aqsir. Tetapi yang masih suka melakukan keburukan, kejahatan, ya aksir, hentikan sampai di sini. Nah, yang dimaksudkan agak dengan Arab karena memang tradisi nengono. Jadi dalam Arab kan sunnah Rasulullah. Jadi kesibukan di luar Ramadan ini dendek jauh di Ramadan. Artinya PT modal di luar Ramadan. Jadi supaya begitu masuk di bulan Ramadan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini ada yang memahami. Namun dengan Arab yang secara lahiriah pokoknya kan akan diarah dengan berusaha di bulan Ramadan. Jadi namun le Arab karena memang ini tradisi dengan bau ya. Jadi sampai periode berusaha di luar Ramadan sampai Syaban mete modal. Nah, begitu masuk di bulan Ramadan diarah dengan berusaha. Satu yang dikerjakan ibadah doang. Lamun itu kan tradisinya dari bau memang. Nah, jadi caranya bagaimana? Malah aku tersebiasa. Jadi robah niat doang. Berdagang itu usaha yang berdagang ini niatnya untuk beribadah. Nah, jadi artinya full itu pegawai dari Ramadan ini betul-betul ibadah, bukan dunia. Nah, jadi mulai luar ibadah dengan yang konteks saat ini. Lamun marah dengan Arab kan dia tahu masa sebulan Ramadan dia nampak mano. Ini kan tidak memungkinkan ini. Mau dia kan sekedar jual korme, itu doang. Mau dia kan nampak dia beli langganan. Bagaimana nasib langganan teh? Dong ada yang itu cuma tutup perlebaran ini. Jadi dia tahu maksud. Nah, jadi tetap silahkan kita berjualan. Cuma angkut si pedagang ini hendaknya full niatnya untuk memperkaya diri. Jadi lamun ini niatnya berarti dunia kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Nah, ini kita hapus berusaha. Caranya adalah niatan. Angkun te pedagang ini ada maulah rezeki dari Allah, jadi modal te untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini kan total berubah jadi akhirat, bukan lagi menjadi dunia. Pegawai. Nah, jadi ngantor itu atau mobil lah niatan untuk ngajar dengan. Jadi guru itu niatan sekolah ngajar anak.
memberikan ilmu. Kan memberikan ilmu ini sesuatu ibadah yang sangat luar biasa. Jadi tidak sampai terlengah, terlalai ya kan, berniat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya betul-betul lekan kelema sampai kelema ampo kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, nganu anggota nyiasatinnya. Dan yang terakhir sekali, jadi lekale nengke. Jadi kita persiapkan diri, epenet persiapan, jadi semangat beribadah. Nah, karena marangkat pengajian le masjid mendatang oleh masyarakat ibadah pengajian di saya ini. Jadi mulai lakukan le Syaban, bahkan Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi kan jalain ini, lamun Rajab ini adalah bulan kita menanam, kemudian Syaban ini kita menyirami tanaman kita, Ramadan ini kita memetik hasilnya. Nah, jadi lamun aranin bulan Rajab ini bulan menanam, kita sudah menanam atau tidak? Jadi mungkin untuk itu melek pau, tidak kan bertalatan. Jadi tidak mungkin kan? Nah, jadi bertalatan dulu. Siapapun ini, ite atau dengan lewat dengan lain, bertalatan dulu. Nah, itulah dia bulan Rajab. Nah, Syaban, si talatannya tersiram, tidak terpantuk-pantuk. Wah, talat terus pilih tadi. Tidak mungkin. Jadi harus disubur. Caranya tetap siram. Nah, inilah bulan Syaban ini. Kesempatan kita nyiram, kesempatan kita mupuk. Nah, mungkin kebiasaan beribadah di bulan Rajab atau sebelum bulan Rajab ini, sekarang kita pupuk dia lebih segera kok. Jadi siram, tidak lupa nyiramnya. Artinya tetap kita biasakan, kita tingkatkan. Nah, kalau ini yang terus kita lakukan, maka insya Allah. Jadi begitu kita masuk di bulan Ramadan, maka kita akan memetik hasilnya. Enak kita beribadah. Dan yang terakhir sekali, ada kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berpuasa. Buktian oleh hari-hari pertama. Jadi semangat beribadah sangat luar biasa. Nah, jadi rete-rete tidak bawah, tidak perlu kita tanyakan seleput tapi dengan alamin. Jadi semangat untuk beribadah, terawih, ngubah-ngubah, lekan jauh sebelumnya persiapan tadi dan terbukti malam-malam pertama jadi halaman masjid full. Tidak bisa dipungkiri itu semangat. Nah, ini diberikan kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat lisan Nabi jadi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi begitu datang Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutupkan, setan-setan semua diikat. Nah, ini kan kesempatan peluang itu. Beami bantuan sangat luar biasa oleh Allah. Nah, sekarang bantuan ini mari betul-betul kita manfaatkan. Nah, kumpulnya penegakan dengan berpuasa. Nah, ini bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ndek teke duit. Jadi jangan salahkan Allah, akan duit pertanyaan. Yuk, kan katanya setan dibelenggu rantainya. Kan ada duit dengan Ramadan, ada duit dari maksiat. Gimana seperti itu? Dia bantuan tawaran Allah, nih bantuan, ndek jemput-jemput bantuan ini. Ya, siapa yang rugi, siapa yang disalahkan? Dan terbukti kemudahan ini kan kita rasakan malam-malam pertama, kedua, bahkan sampai 10 mungkin. Semangat beribadah sangat luar biasa. Nah, cuma atas 10 kan mulai tantangan, dua tantangan, lelah mungkin, atau mungkin tantangannya bayangan wah di mall tiba-tiba ada pakaian, jadi di sentrum ini tantangan. Nah, menghadapi tantangan ini duit dengan dana sabar, dana tahan. Jadi bantuan Allah itu dilepas begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Maka seberu ini. Jadi padahal nilai Ramadan ini semakin atas, semakin tinggi, semakin duit mau puasa semakin tinggi nilainya. Nah, terbukti makanya lah oleh Makkah coba. Ini lamun dengan si sempat umrah di bulan Ramadan. Nah, karena kebetulan kan itu sempat menikmati Ramadan, itu luar biasa sekali dibandingkan dengan hari-hari pertama. Hari berikutnya sangat luar biasa. Dengan wah berlipat ganda. Angkon semaraknya lagi 10 malam terakhir. Nah, sangat jauh bedanya barang itu. Namun itu semakin tinggi, semakin luar mata puasa, semakin kempes, ya semakin surut doang.
Nah ini kumbek nih, masalahnya marak seperti ini, tidak bersabar menghadapi tantangan. Kita lepas begitu saja, padahal yang kali awal membantu nih ke Tuhan. Setan ini rangkaian konten, nah manfaatan kesempatan ini. Ayo silakan, semua kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rezeki pun, dagangan-dagangan sendek dan leku sama sekali di luar bulan Ramadan, bulan Ramadan. Ayo ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ukurannya berdagang rurong beli, mau bicara kesehatan, dia sehat, nanti dia trade belanja luar Ramadan, tapi ternyata dalam bulan Ramadan memerudak tetap rino. Darah dengan berpikir, wah ini kurang sehat, ini dan higienis darah. Jadi itulah sampai-sampai rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya satu, ada semangat beribadah. Cuma para sahabat ini lagi sekali kita salah memahami bantuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan yang diberikan salah kita gunakan. Berdagang akan kelema sampai kelema ampuh menjelang sahur, ibadahnya bareh wah. Nah ini salahnya kita. Nah jadi mari kita sekali lagi hari ini kita berbenah, perbaiki siapa angan teh dulu. Angan teh betul-betul bulatkan untuk menyambut Ramadan ini. Pokoknya target itu setinggi-tingginya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya dan beramal sebanyak-banyaknya. Doang amalan ibadah mahdah, sembahyang sunat, ngeji. Nah ini jemaah insya Allah seteno bersedekah apapun, terutama yang dengan berbuka. Nah ini paling tidak Rasulullah sangat pentingnya ini yang dengan berbuka ini, karena lamun teh kume mampun teh hatta sakit korme ukurannya, yang penting arah yang dengan, karena yang dengan berbuka ini khusus dengan berbuka. Jadi pede mau teh pehele pebeyang itu barang pehele puasa ini nih seaina puasa biang teh berbuka. Jadi pehele si aino mau itu leka-leka aku teh sembiang berbuka dong, ini pahala itu. Nah bagaimana kalau itu kita lakukan setiap malam sampai malam ke-30? Nah cuma arah dengan pengetahuan don. Nah ini malah Mekah, jadi rete-rete dengan Mekah ini seleputnya beda-beda doang. Bahkan ada main-main seterok paling sekejip dengan biar berbuka puasanya pick up ini kayak dulu, si bilang jalo ini, selain itu base kayak dulu. Nah ngombe ya lamun rete-rete, lamun itu kan dari Mekah, lamun Mekah bau doang ya, karena yang diberikan itu adalah orang-orang di luar Mekah, termasuk itu di Indonesia. Jadi bau doang ya. Angka lamun Mekah ini itu persis marah reje sini. Jadi pas ada berbuka dengan arah sini tak iman tiba kanan, arah kiri, pokoknya ini tiba ke kananku. Nah jadi seleputnya dengan kan berebutan, itu berebutan. Nah, jadi sangat luar biasa berebutan ini. Jadi masih jauh itu wah paling itu wah siap-siap seleputnya ini ngerebutan itu marah tuh ngerebutan ya barang apa elean ini. Jadi berebutan. Nah kan mana? Nah lagu lawan itu karena ada pertanyaan seleputan jalan ini berdua berniat memberikan dengan berbuka ini ngumpet apa tukeran aja, jadi minta tukeran misalnya korban dia kalau orang misalnya sedetik anulasi, nah kan tetap doang ini jadi dende yang kita mesan wah putar. Nah jadi kenapa tersiasatin ya syukur-syukur lah menarak dengan dan menaikkan kan arah kesempatan ande seleput deh marah seperti ini mete pehele lekan dengan berbuka seleput pernah jauh dan ngomong saling tukeran. Jadi kan mudah jadi begitu kesempatan dia itu Tuhan sangat luar biasa. Ya sama sekali tidak mengurangi. Dan dia kalau orang hanya temesa, udah ngano. Ya, sempat ini sang cicipin. Nggak ada, kurang ini. Yang penting kan tendenang dengan pede barang sembahyang sunat. Sembahyang sunat barang sembahyang fardu. Kan sunat kami itu jangan mengulangi sembahyang sunat di tempat kita sembahyang sunat ini. Misalnya sembahyang tarawih lah nanti ngulang sembahyang sunat. Jadi tutup sembahyang sunat silainan tak di tempatnya. Nah jadi mudah ada tempat tinggal bertukeran berbatu di dene ya itu dene. Sebab ini nanti akan menjadi saksi tambahan saksi lah itu. Oh ini ikut tak butang ini tak sembahyang. Jadi tempat-tempat itu akan menjadi saksi. Jadi apalagi itu sembahyang fardu.
Jadi dendek wah ketika kita sembahyang sunat, dendek itu sembahyang sunat, letak tes sembahyang fardu ini. Pindah, nah ini sunat. Dendek senang ngomong-ngomong dalam berita putona, cuma lebih bagus berpindah. Nah, lalu lamun pada sembahyang fardu atau pada sembahyang sunat, mereka perlu pindah. Ini antara sembahyang sunat bareng sembahyang fardu. Jadi ya butang misalnya biasanya itu terawih kan tapu doang itu jarak sembahyang itu tapu. Nah pas sembahyang sunatnya tak satu keran doang baru batur. Nah jadi ngenang pada ada tenok ada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم صل على